Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan juga selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tentu saja kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat kelak, dan semoga kita adalah orang-orang yang menjadi bagian di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Ciamis yang mewakili, juga Ketua PD Kabupaten Ciamis, PD kami Kabupaten Ciamis yang baru terpilih, Kang Sani, selamat sanjaya ya. Juga Ketua PD Demisioner Kang Hilmi Aminuddin, alhamdulillah bisa hadir di sini. Ya, saya kira ini harapan yang baru ya untuk PD kami Ciamis, dan juga titip ya kepada teman-teman semua yang telah diundang dan alhamdulillah berkenan hadir pada pagi hari ini dari OKP. Ada siapa aja nih? Ada HMI ya, kemudian IMM. Ini IMM atau Imam Persis? Imam Persis. Punten ya, soalnya warnanya sama ya, sama-sama bersinar mataharinya gitu. Kemudian juga ada dari PMI dan teman-teman yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua. Titip ya, ini adik-adik saya di Ciamis jangan dikerjain ya. Kalau bisa ditemenin lah. Kalau memang bisa dirangkul, kalau nggak bisa dipukul aja nggak apa-apa. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah disambut cuaca yang sendu ya di Ciamis dari tadi subuh. Alhamdulillah tadi saya didampingi Waketum Aan dari jalan dari Depok sampai di sini sekitar jam 4 pagi. Jadi ini masih tadi tuh kelihatan langit itu kirain oh ini masih subuh gitu. Ternyata sampai jam 8 pagi tetap begini gitu kan. Nah, pertama tentu saja harapan baru yang ada pada diri kita semua. PD kami Ciamis ini sebetulnya punya kader yang nggak sedikit ya. Apalagi dulu waktu saya di Jogja, itu waktu saya kuliah di UIN, kader-kader saya yang orang Sunda itu rata-rata di Ciamis. Cuma memang ketika pulang nggak tahu ya, mungkin malas kali terus kami lagi kalau udah pulang. Karena memang ya gimana ya, kalau dari perantauan kemudian pulang ya biasanya sudah mengurus atau memprioritaskan hal-hal yang lain. Nah, saya mengenal beberapa pengurus, ketua-ketuanya juga dari beberapa pengalaman periode-periode yang lalu, dan memang karena kita ini mau tidak mau ya, suka tidak suka, bukannya beralasan ya, tapi memang ada pandemi yang membuat kita jadi seperti merestart gerakan kita semua. Itu juga yang saya bicarakan di tingkatan pusat juga bersama dengan ketua-ketua KPO-KP lain tingkatan pusat. Memang yang paling berat ketika setelah pandemi ini adalah perubahan budaya, ya aktivisme ini sudah bukan lagi sesuatu yang enak atau seksi untuk diikuti. Dan sebetulnya bukan karena pandemi saja ya, karena perubahan budaya milenial atau anak-anak muda itu memang sudah bergeser. Karena ada pandemi, ibaratnya pandemi itu jadi katalis, jadi mempercepat perubahan budaya yang memang sudah ada tanda-tandanya sebelum pandemi. Sehingga pertama yang terjadi adalah aktivisme mahasiswa di lapangan itu tidak terlihat. Ya gimana mau terlihat, orang semuanya kuliah di rumah ya.
Jadi kita tidak keluar rumah, kita tidak keluar dari asrama atau pondok begitu kan. Kita di rumah terus, di dalam kamar terus begitu. Aktivitas segala macam itu juga berada di rumah. Yang kerja WFH, yang sekolah dari rumah atau belajar dari rumah. Begitu juga yang kuliah. Akhirnya kerja-kerja dan juga aksi-aksi kita di lapangan juga tidak terlihat. Ini menjadi PR besar. Sehingga teman-teman sekalian, berapapun jumlah antum sekarang, berapapun yang bisa diaktifkan dan digerakkan sekarang, tidak masalah. Yang penting adalah fokus kepada satu hal yang paling mungkin untuk kita lakukan sekarang. Apa yang paling mungkin kita lakukan sekarang? Rekrutan dikuatkan. Apa yang paling mungkin kita lakukan sekarang? Bakti sosial dilakukan. Apa yang paling mungkin kita lakukan sekarang? Advokasi isu-isu yang berpihak kepada rakyat. Tentu saja pasti ada dan antum pasti lebih tahu daripada saya. Kalian pasti lebih paham daripada saya soal apa yang perlu diadvokasi. Cuma yang jelas jangan sampai kita punya program yang terlalu banyak, tapi hanya untuk sekadar punya LPJ yang diterima. Ya, makanya ini kan sekalian muskerda ya, sekalian musyawarah kerja daerah. Jadi harapannya muncul program-program yang tidak harus besar tapi konkret. Muncul program-program yang tidak harus besar tapi terasa dampak dan manfaatnya. Ini kan penyakit aktivisme kita, merasa membela rakyat, tapi rakyatnya ketika jalan kok macet nih. Ini ngapain sih pada demo? Padahal isunya sebetulnya isu yang kita angkat itu untuk membela rakyat, tapi masyarakat nggak suka. Nah, ini kan pertanyaan besar. Jadi kalau masyarakat nggak suka, jadi masyarakat mana yang kita bela sebetulnya? Jadi banyak-banyak komunikasi, banyak-banyak merangkul dan siap untuk dirangkul juga. Makanya ada OKP, ada elemen-elemen lain, ada aparat, ada birokrat, ada pemerintah. Ini menjadi mitra buat kita semua, bukan menjadi lawan. Dilawan itu kalau apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Itu baru dilawan. Ya. Jadi tidak harus semuanya kita lakukan. Tidak harus apa yang kita lakukan pokoknya harus kelihatan. Maksudnya kelihatan dalam hal tidak ada manfaatnya, hanya terlihat saja secara kerumunan tapi tidak ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan ini adalah narasi kepengurusan PP kami periode sekarang. Yang saya pimpin sekarang ini adalah bersama merawat Indonesia. Kita sudah setiap periode mengganti narasi atau tema besar kepengurusan, ya. Yang mungkin teman-teman sering dengar di 2015-2017 itu Jayakan Indonesia 2045. Kemudian 2017-2019 adalah sepenuhnya Indonesia. 2019-2021 bangun daulat negeri. Dan 2021-2023 ini kita mengusung tema bersama merawat Indonesia. Kenapa sih pakai tema itu? Yang pertama adalah tentu dalam hal ini kita sering terjebak pada term atau tema-tema yang sulit untuk dipahami. Padahal sebetulnya tema kepengurusan ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk masyarakat atau orang-orang di sekitar kita. Artinya kalau kita punya tema kepengurusan yang mudah diterjemahkan, otomatis juga mudah untuk diaplikasikan. Tapi kalau kita punya tema yang sulit dan tidak membumi, ya otomatis juga kita akan sulit untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Bersama merawat Indonesia ada 3 kata. Bersama tentu saja seperti yang saya katakan, kita harus banyak-banyak berkolaborasi, harus banyak-banyak bermitra. Siapapun yang bisa kita ajak bermitra, artinya sudah bukan zamannya lagi sebuah organisasi itu harus membimbing dan memimpin sendirian. Organisasi itu harus bisa mengorganisasi kumpulan atau kerumunan yang ada di sekitarnya. Jadi PD kami Ciamis ini harus bisa mengorganisasi juga orang-orang yang di sekitarnya. Harus bisa melakukan pemberdayaan, harus bisa melakukan penyuluhan, harus bisa melakukan penerangan. Dengan paradigma prinsip gerakan, kredo gerakan bahkan tadi yang sudah dibacakan, ini adalah salah satu cara untuk mencerahkan diri kita semua sebagai kader kami
melakukan pencerahan juga, melakukan penyuluhan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita semua. Dan kemudian yang kedua, merawat. Ya, kata merawat itu sebetulnya netral ya, tidak harus merawat yang sakit, tidak harus merawat yang tua. Ya, sebagaimana kalau kita berada di rumah, saya merawat orang tua. Orang tua kita bisa saja lagi sehat tapi dirawat supaya sehatnya tetap terjaga. Begitu juga kita bisa merawat yang sakit tentu saja. Jadi Indonesia ini bisa kita katakan sebagai negara yang sudah sangat dewasa. Umurnya sudah lebih dari 70 tahun kalau manusia itu sudah tua. Biasanya sudah punya cucu. Ya. Tapi yang jelas merawat di sini kita harus jujur bahwasanya ada kebaikan, ada hal-hal positif yang ada pada diri Indonesia itu sendiri. Dan kebaikan-kebaikan tersebut harus kita pertahankan, kita rawat supaya kebaikan itu bertahan, supaya kebaikan itu long last, supaya kebaikan itu bisa jangka panjang. Kemudian juga kita juga harus jujur bahwa di negara ini ada keburukan-keburukan dan hal-hal negatifnya ini yang harus kita buat supaya bagaimana yang sakit, bagian-bagian yang sakit ini kita rawat agar kemudian bisa sembuh dan sehat kembali. Nah, ini tugas kita bersama, maka dari itu kita tidak mungkin melakukannya sendirian. Dari itu maka kita melakukan berbagai upaya. Upaya-upaya tersebut masuk ke dalam tema besar bersama merawat Indonesia. Dan yang ketiga, Indonesia tentu saja adalah negara yang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dari itu teman-teman sekalian, dari tema ini bisa diturunkan sampai ke wilayah, sampai ke daerah, sampai ke komisariat. Bersama merawat Indonesia, bersama merawat Jawa Barat, bersama merawat Ciamis, dan seterusnya dan seterusnya. Dan dalam merawat itu, Anda sendiri yang lebih tahu. Dalam hal merawat, dalam hal memperbaiki, dalam hal mendiskusikan, dalam hal mengadvokasi, Anda yang lebih tahu daerah masing-masing, sehingga kita serahkan pusat melakukan penyuluhan, pusat melakukan menjadi konsultannya. Ya, selebihnya silakan teman-teman yang ada di daerah untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan juga kerja-kerja yang sudah direncanakan dalam satu periode ke depan. Dan terakhir, pesan dari saya sebagai perwakilan pengurus pusat, saya ingin teman-teman sekalian menguatkan kembali pertemuan-pertemuan, menguatkan kembali ukhuwah persaudaraan yang memang kami ini bertahan itu karena salah satunya adalah persaudaraan dan juga ruhiyah, ruh dari kader-kader kami yang dipertahankan dengan ibadah-ibadah, dengan amalan-amalan, dan juga saling mengingatkan dalam kebaikan ini yang membuat kita tetap bertahan dari tahun 98 sampai tahun ini 2022. Maka dari itu, kuatkan kembali kesatuan kita, kuatkan kembali ukhuwah kita, ya, karena persaudaraan adalah watak muamalah kami. Maka dari itu yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan adalah penguatan kembali. Kalau memang internal ini belum kuat lagi, perlu diperbaiki lagi, maka berarti tugas Anda semua sekarang adalah untuk kembali menginternalisasi, menguatkan kembali internal, menguatkan kembali kepengurusan, menguatkan kembali komisariat yang sudah lama terbengkalai, ya, bahkan juga membangun basis-basis baru, basis-basis massa yang tentu saja tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk bersama merawat Kabupaten Ciamis. Saya kira demikian. Jangan lupa untuk terus saling mengingatkan, ya, dalam kepengurusan ini yang baru dilantik, diingatkan ketuanya jangan sampai diculik, ya, jangan sampai menghilang. Itu aja sebetulnya isu yang terjadi kalau di ketua-ketua daerah, ya. Kalau nggak menghilang, ya, kalau nggak diculik, ya. Diculik itu macam-macam ya jenisnya, ya. Ini Kang Sani ini nanti kan belum. Nah, berarti ada kemungkinan diculik dia, ya. Kita nggak tahu siapa yang nyulik, ya. Apa janda, apa siapa gitu kan. Nah, dari situ makanya dijaga. Kalau bisa memang, ya, karena kami itu nikahnya sama anak kami gitu. Sebel banget saya kalau anak kami dinikahin bukan sama anak kami. Bagus-bagus di kader, dinikahin sama anak KM gitu.
bagus-bagus dikader-dekader sama anak PMI. Ngapain kalau gitu, dari dulu aja masuk PMI kalau gitu. Ya, jadi artinya ada kemungkinan, masih ada kemungkinan diculik ya. Ya semoga enggak ya. Dan menghilang biasanya. Kenapa menghilang? Biasanya kalau menghilang itu macam-macam ya alasannya ya. Ada pekerjaan, ya tuntutan profesi atau tuntutan pendidikan. Nah maka dari itu saling menguatkan, saling bergandengan tangan, ya. Tentu saja laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan ya. Dan yang penting adalah untuk terus berkebaikan, untuk terus berada dalam kemanfaatan. Artinya program yang teman-teman rancang dalam satu periode ke depan ini jangan sampai menyibukkan teman-teman untuk hal yang sia-sia. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga berkah buat semuanya, sukses buat semuanya yang hadir di sini. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.